Zaki tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dirinya akan bekerja jauh di tengah hutan Kalimantan. Pemuda asal Jawa Timur itu sebelumnya hanya mengenal Kalimantan dari cerita orang-orang dan berita di televisi. Baginya, Kalimantan adalah pulau yang penuh hutan luas, sungai besar, dan kehidupan yang berbeda jauh dari kampung halamannya. Setelah beberapa tahun tinggal di desanya di Kabupaten Ngawi, Zaki mulai merasa kesulitan mencari pekerjaan tetap. Ia hanya bekerja serabutan, terkadang membantu tetangga memperbaiki rumah, menjadi buruh angkut di pasar, atau ikut proyek bangunan kecil yang tidak selalu ada setiap bulan. Sebagai anak pertama, Zaki merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu keluarganya. Ayahnya sudah tidak sekuat dulu untuk bekerja berat, sedangkan ibunya hanya mengandalkan penghasilan dari warung kecil di depan rumah. Suatu hari, seorang temannya memberi kabar bahwa ada proyek pembangunan jalan di pedalaman Kalimantan yang membutuhkan banyak pekerja bangunan. Gajinya lumayan, Ki. Memang jauh, tapi kalau tahan kerja keras, bisa kumpul uang lebih banyak, kata temannya saat itu. Awalnya Zaki ragu. Ia belum pernah pergi jauh dari Jawa. Ia juga belum terbiasa hidup di tempat yang asing. Namun setelah berpikir beberapa hari, ia akhirnya menerima tawaran tersebut. Sebelum berangkat, ibunya hanya berpesan agar Zaki selalu menjaga sikap dan menghormati tempat yang baru ia datangi. Dimanapun kamu berada, jangan merasa paling tahu. Hormati orang-orang di sana, kata ibunya. Pesan itu selalu diingat Zaki, meskipun saat itu ia belum benar-benar memahami maksudnya. Perjalanan menuju lokasi proyek memakan waktu yang cukup panjang. Setelah naik pesawat dan melanjutkan perjalanan menggunakan mobil perusahaan, Zaki akhirnya sampai di sebuah wilayah pedalaman Kalimantan yang jauh dari perkotaan. Pemandangan yang ia lihat benar-benar berbeda dari Jawa. Di sepanjang perjalanan, ia melihat hutan yang sangat luas, sungai berwarna kecoklatan yang membelah wilayah pedalaman, serta rumah-rumah kayu milik warga yang berdiri di pinggir jalan. Lokasi proyek tempat Zaki bekerja berada cukup jauh dari pemukiman besar. Perusahaan sedang membuka akses jalan menuju kawasan tambang yang nantinya akan digunakan untuk kendaraan pengangkut hasil tambang. Tempat tinggal para pekerja berupa kamp sederhana yang terbuat dari kayu dan seng. Di sana terdapat kamar-kamar kecil, dapur umum, ruang makan, serta tempat berkumpul para pekerja setelah selesai bekerja. Hari pertama bekerja cukup membuat Zaki kelelahan. Udara panas, tanah yang berlumpur, dan medan yang berat membuat tubuhnya terasa berbeda dibanding saat bekerja di Jawa. Namun Zaki tidak mengeluh. Ia tahu dirinya datang ke tempat itu untuk mencari penghasilan, bukan untuk mencari kenyamanan. Di kamp tersebut, Zaki bertemu dengan beberapa pekerja lokal. Salah satunya adalah Bujang, seorang pria suku Dayak Kenyah yang sudah lama bekerja di berbagai proyek pembangunan di wilayah pedalaman. Bujang memiliki sifat ramah dan sering membantu Zaki beradaptasi. Kalau belum biasa, memang berat. Tapi nanti lama-lama terbiasa, kata Bujang sambil tertawa ketika melihat Zaki kesulitan melewati jalan berlumpur. Selain Bujang, ada juga Lalong, seorang sopir truk pengangkut material. Berbeda dengan Bujang yang banyak bercanda, Lalong lebih pendiam. Namun ia sangat mengenal wilayah sekitar proyek karena sudah puluhan tahun tinggal di daerah tersebut. Zaki mulai merasa nyaman bekerja bersama mereka. Meskipun berbeda suku dan asal daerah, para pekerja di kamp tetap saling membantu. Beberapa minggu setelah bekerja, Zaki mulai mendengar cerita-cerita aneh dari para pekerja lama. Awalnya ia menganggap semua itu hanya cerita untuk mengisi waktu saat malam. Biasanya setelah makan malam, para pekerja duduk bersama di depan kamp sambil minum kopi dan berbicara tentang berbagai hal. Suatu malam, pembicaraan mereka berubah ketika salah seorang pekerja membahas hutan yang berada tidak jauh dari lokasi proyek. Jangan sembarangan masuk ke wilayah sebelah timur kalau sudah sore, kata seorang pekerja tua. Zaki yang sedang minum kopi langsung bertanya, "Memangnya kenapa? Ada binatang buas?"
Beberapa orang hanya saling melihat. Bujang kemudian menjawab dengan suara lebih pelan. Di sana ada daerah yang namanya Huma Balian. Zaki mengernyitkan dahi. Huma Balian? Kampung. Bujang mengangguk. Dulu orang-orang tua bilang itu bukan kampung biasa. Menurut cerita Bujang, Huma Balian adalah tempat yang tidak semua orang bisa menemukan. Ada orang yang masuk ke wilayah itu tanpa sengaja, kemudian kembali dengan keadaan yang berbeda. Ada yang lupa dengan keluarganya sendiri. Ada yang merasa hanya pergi satu malam, padahal sudah lama menghilang. Bahkan ada beberapa orang yang tidak pernah kembali. Mendengar cerita itu, Zaki hanya tersenyum. Kalau di Jawa juga banyak cerita begitu. Namanya juga daerah hutan. Mungkin orang tersesat, terus dibuat cerita macam-macam. Beberapa pekerja tertawa kecil. Namun Bujang tidak ikut tertawa. Memang boleh tidak percaya, Ki. Tapi jangan pernah sengaja mencari tempat itu. Zaki hanya mengangguk sambil tersenyum. Baginya, cerita seperti itu hanyalah kepercayaan masyarakat setempat. Ia tetap menghormati cerita mereka, tetapi dalam pikirannya semua pasti memiliki penjelasan yang masuk akal. Malam itu, setelah semua pekerja masuk ke kamar masing-masing, Zaki masih belum mengantuk. Ia keluar dari camp untuk mencari udara segar. Suasana malam di pedalaman sangat berbeda dari kampungnya di Jawa. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada lampu rumah warga. Hanya suara serangga dan angin yang bergerak melewati pepohonan. Zaki berdiri di belakang camp sambil melihat gelapnya hutan yang membentang di depannya. Saat itulah ia mendengar sesuatu. Suara seperti tabuhan gong. Pelan, namun terdengar jelas. Ju, ju, ju. Zaki langsung menoleh ke arah hutan. Ia mencoba memastikan apakah suara itu berasal dari pekerja lain. Namun camp terlihat sepi. Ia kemudian berjalan beberapa langkah mendekati batas hutan. Suara gong itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti ada acara adat yang sedang berlangsung jauh di dalam rimba. Zaki merasa penasaran. Jangan-jangan memang ada kampung di sana, pikirnya. Namun ia segera mengingat perkataan Bujang. Tidak ada kampung di arah tersebut. Besok paginya, Zaki bertanya kepada Bujang mengenai suara yang ia dengar. Bujang, tadi malam aku dengar suara gong dari arah hutan. Ada acara warga ya? Wajah Bujang langsung berubah serius. Gong? Iya. Seperti orang sedang menabuh alat musik. Bujang terdiam beberapa saat. Kemudian ia berkata pelan. Di daerah itu tidak ada kampung, Ki. Zaki mencoba tertawa. Mungkin aku salah dengar. Bujang tidak menjawab. Ia hanya melihat ke arah hutan yang masih tertutup kabut pagi. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke Kalimantan, Zaki melihat wajah Bujang yang biasanya santai berubah menjadi penuh kekhawatiran. Tanpa disadari Zaki, suara gong yang ia dengar malam itu menjadi awal dari sebuah kejadian yang akan mengubah hidupnya. Sebuah perjalanan yang membawanya menuju tempat yang tidak pernah ada di peta manusia. Sejak mendengar suara gong dari arah hutan, Zaki sebenarnya masih penasaran dengan tempat yang disebut Huma Balian. Namun ia berusaha tidak terlalu memikirkan hal itu. Kesibukan pekerjaan membuat pikirannya lebih banyak tertuju pada proyek yang semakin hari semakin berat. Memasuki bulan kedua bekerja di Kalimantan, pekerjaan pembangunan jalan mulai memasuki tahap yang lebih sulit. Banyak bagian jalan yang harus diperbaiki karena kondisi tanah yang lembek akibat hujan. Para pekerja sering harus menambah jam kerja agar target perusahaan bisa tercapai. Bagi Zaki, pekerjaan sebagai kuli bangunan di pedalaman Kalimantan bukanlah pekerjaan ringan. Setiap pagi ia harus bangun sebelum matahari muncul, mempersiapkan alat kerja, lalu berjalan menuju lokasi proyek yang jaraknya cukup jauh dari camp. Meskipun tubuh sering merasa lelah, Zaki tetap bertahan. Ia selalu mengingat alasan kenapa ia datang ke tempat itu.
Ia ingin mengumpulkan uang sebanyak mungkin agar bisa membantu keluarganya di Jawa. Selama bekerja, hubungan Zaki dengan para pekerja lain semakin dekat. Bujang sering membantu ketika Zaki mengalami kesulitan memahami kebiasaan masyarakat sekitar. Sementara Lalong sering bercerita tentang wilayah pedalaman yang sudah ia kenal sejak kecil. Namun ada satu hal yang selalu mereka ingatkan kepada Zaki. Jangan memasuki hutan sebelah timur ketika hari mulai gelap. Bujang beberapa kali mengatakan bahwa daerah tersebut bukan tempat yang biasa dilewati warga. Kalau siang masih aman lewat jalan utama. Tapi kalau sudah sore, jangan coba-coba cari jalur sendiri, kata Bujang suatu hari. Zaki hanya mengangguk. Ia tidak ingin membuat Bujang merasa tidak dihargai, tetapi dalam pikirannya, larangan tersebut masih berhubungan dengan kepercayaan masyarakat setempat. Menurutnya, mungkin saja wilayah itu berbahaya karena banyak binatang liar atau medan yang sulit. Suatu sore, pekerjaan Zaki belum selesai ketika sebagian besar pekerja sudah kembali ke kamp. Hari itu, Mandor meminta beberapa orang membantu menyelesaikan pemasangan bagian pondasi yang harus selesai sebelum hujan besar turun. Zaki termasuk salah satu pekerja yang diminta tetap tinggal. Awalnya ia tidak keberatan. Namun semakin lama bekerja, tubuhnya mulai terasa sangat lelah. Matahari perlahan menghilang. Langit yang sejak sore sudah mendung akhirnya mulai turun hujan. Ketika pekerjaan selesai, kondisi jalan utama menuju kamp sudah berubah. Tanah merah yang menjadi jalur kendaraan berubah menjadi lumpur tebal. Beberapa kendaraan proyek bahkan kesulitan melewati jalan tersebut. Lalong yang saat itu baru saja kembali menggunakan truk langsung menghampiri Zaki. "Kamu pulang sekarang?" Zaki melihat ke arah jalan yang gelap. "Iya, Long. Aku mau istirahat." Lalong menggeleng. "Jangan lewat jalan utama dulu. Tunggu saja sampai besok pagi. Jalan licin." Zaki melihat jam di tangannya. Hari sudah semakin malam. Ia membayangkan harus menunggu berjam-jam di lokasi proyek yang sepi. "Kalau lewat jalan lama yang dekat hutan bagaimana?" tanya Zaki. Mendengar pertanyaan itu, wajah Lalong langsung berubah. "Jangan." Jawaban itu membuat Zaki terdiam. "Kenapa?" "Jalan itu sudah jarang dipakai. Apalagi malam begini." Zaki mencoba tersenyum. "Tenang saja. Aku cuma lewat sebentar." Namun Lalong tetap tidak setuju. "Kamu belum lama di sini, Ki. Jangan anggap semua jalan di hutan sama." Sebelum Zaki pergi, Bujang yang baru selesai membersihkan alat kerja ikut mendengar pembicaraan mereka. Ia langsung mendekati Zaki. "Kamu mau lewat jalan timur?" Zaki mengangguk. Bujang menarik napas panjang. "Kalau memang terpaksa lewat sana, jangan berhenti kalau dengar suara apapun." Zaki mulai merasa aneh dengan peringatan itu. "Maksudnya?" Bujang menatap serius. "Kalau ada yang memanggil namamu, jangan dijawab." Zaki tertawa kecil. "Siapa yang mau manggil aku di tengah hutan?" Bujang tidak ikut tertawa. "Itu yang tidak kita tahu." Dengan membawa senter dan tas kecil berisi perlengkapan kerja, Zaki akhirnya meninggalkan lokasi proyek. Awalnya perjalanan terasa biasa. Jalan setapak itu memang lebih sempit dibanding jalan utama, tetapi masih terlihat jelas karena sering digunakan pekerja lama beberapa tahun sebelumnya. Hujan mulai berhenti. Air masih menetes dari daun-daun besar di atas kepalanya. Suara langkah kaki Zaki terdengar jelas di tanah basah. 1 langkah. 2 langkah. Semakin jauh ia berjalan, suara dari kamp mulai menghilang. Tidak ada lagi suara mesin. Tidak ada suara pekerja. Hanya suara hutan. Zaki tetap berjalan sambil sesekali melihat arah menggunakan senter. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Namun setelah beberapa menit, ia mulai merasa ada yang berbeda. Biasanya hutan malam dipenuhi suara serangga.
Tetapi sekarang semuanya terasa terlalu diam. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara burung malam. Bahkan suara angin yang sebelumnya terdengar mulai hilang. Zaki berhenti sebentar. Ia melihat sekeliling. "Kenapa sepi sekali?" gumamnya. Saat hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara dari arah kiri. "Zaki!" Langkahnya langsung berhenti. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Zaki mengira hanya salah dengar. Ia kembali berjalan. Namun beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi. "Zaki, sini." Kali ini suara tersebut terdengar seperti suara seorang perempuan. Nada suaranya pelan, seperti meminta bantuan. Zaki berdiri diam. Pikirannya langsung teringat ucapan bujang. Jangan menjawab jika ada yang memanggil. Ia mencoba mengabaikannya. Namun suara itu kembali terdengar. "Mas, tolong." Zaki mulai ragu. Kalau memang ada orang tersesat di hutan, bukankah harus ditolong? Ia menyorotkan senter ke arah suara tersebut. Di antara pepohonan, ia melihat seperti ada bayangan seseorang berdiri. "Siapa?" tanya Zaki. Tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian bayangan itu bergerak menjauh. Tanpa sadar, Zaki mengikuti arah tersebut. Ia berjalan melewati pepohonan yang semakin rapat. Namun semakin jauh ia masuk, semakin ia merasa jalannya berbeda. Pohon-pohon yang tadi terlihat sama mulai berubah. Jalur tanah yang ia lewati perlahan menghilang. Ketika ia menoleh ke belakang, ia tidak lagi menemukan jalan yang tadi dilewati. Zaki mulai panik. Ia mencoba kembali. Tetapi setiap langkah yang ia ambil justru membawanya semakin masuk ke dalam hutan. Kemudian kabut tebal turun secara tiba-tiba. Jarak pandangnya hanya beberapa meter. Zaki menggenggam senter lebih erat. Dalam keadaan bingung, ia melihat cahaya dari kejauhan. Awalnya ia mengira itu lampu pekerja proyek. Namun ketika mendekat, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di tengah hutan yang seharusnya tidak memiliki pemukiman, berdiri sebuah kampung. Ada rumah-rumah kayu. Ada lampu minyak yang menyala. Dan di tengahnya berdiri sebuah rumah panjang besar yang terlihat jauh lebih tua dibanding bangunan lain. Zaki berdiri diam. Ia tidak mengerti bagaimana tempat itu bisa ada. Sebab sepanjang pengetahuannya, tidak ada kampung di wilayah tersebut. Tiba-tiba pintu rumah panjang terbuka. Seorang pria tua keluar mengenakan pakaian adat Dayak. Wajahnya terlihat tenang. Ia tersenyum melihat Zaki. "Kamu akhirnya sampai juga." Zaki tidak menjawab. Pria itu berjalan mendekat. Namanya Apai Balun. Dengan suara pelan ia berkata, "Jangan berdiri di luar. Masuklah. Malam di hutan tidak baik untuk manusia." Zaki masih ragu. Namun sebelum ia sempat bertanya, pria tua itu kembali berkata, "Selamat datang di kampung Huma Balian." Dan saat itulah Zaki mulai menyadari bahwa tempat yang selama ini hanya dianggap cerita oleh para pekerja ternyata benar-benar ada di hadapannya. Zaki masih berdiri di depan rumah panjang itu dengan perasaan bingung. Ia belum bisa menerima apa yang sedang dilihatnya. Beberapa menit yang lalu ia masih berjalan sendirian di tengah hutan, mencari jalan kembali menuju kamp pekerja. Namun sekarang, di hadapannya berdiri sebuah kampung lengkap dengan rumah-rumah kayu, lampu minyak, dan orang-orang yang berjalan seperti sebuah pemukiman biasa. Yang membuat Zaki semakin tidak mengerti adalah tempat itu terlihat sangat normal. Tidak ada kesan menyeramkan. Tidak ada suara aneh. Bahkan beberapa warga yang melihatnya tersenyum ramah seperti sedang menyambut seorang tamu. Pria tua bernama Apai Balun masih berdiri di depannya. "Kamu pasti kelelahan. Masuk dulu. Jangan berdiri di luar," kata Apai Balun. Zaki masih ragu. "Maaf, Pak. Saya sebenarnya sedang mencari jalan pulang ke kamp pekerja. Saya tersesat." Apai Balun hanya tersenyum kecil.
Kamu bisa mencari jalan besok pagi. Malam bukan waktu yang baik untuk berjalan di hutan. Mendengar perkataan itu, Zaki merasa masuk akal. Bagaimanapun, ia memang tidak tahu jalan keluar. Hujan baru saja turun dan kondisi hutan semakin sulit dilewati. Akhirnya Zaki mengikuti Apai Balun masuk ke rumah panjang tersebut. Bagian dalam rumah panjang itu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ada beberapa ruangan yang tersusun memanjang. Dindingnya terbuat dari kayu tua yang masih terlihat kuat. Di beberapa tempat terdapat ukiran khas Dayak dan benda-benda adat yang tidak dikenal Zaki. Beberapa orang sedang duduk berkumpul. Mereka semua menatap Zaki. Namun tatapan mereka bukan seperti orang asing yang curiga. Mereka justru terlihat seperti sudah mengenal Zaki sejak lama. Seorang perempuan tua kemudian menghampiri sambil membawa pakaian kering. Pakailah ini. Bajumu basah. Zaki menerima pakaian tersebut. Terima kasih, Bu. Perempuan itu hanya tersenyum. Tidak lama kemudian, makanan disiapkan untuknya. Ada nasi, lauk ikan, dan minuman hangat. Zaki yang sejak sore belum makan merasa sangat lapar. Tanpa banyak berpikir, ia langsung makan. Menurutnya, mungkin warga kampung ini memang memiliki kebiasaan membantu orang yang tersesat. Setelah selesai makan, Apai Balun menunjukkan tempat untuk beristirahat. Kamu tidur di sini malam ini. Besok pagi kami tunjukkan jalan keluar. Zaki mengangguk. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak tersesat, ia merasa sedikit tenang. Ia berpikir mungkin semua cerita tentang Huma Balian hanyalah kesalahpahaman. Mungkin memang ada kampung tersembunyi yang tidak diketahui banyak orang. Namun semakin lama berada di sana, Zaki mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pagi hari ia bangun dan keluar dari kamar. Ia berharap bisa melihat aktivitas warga seperti kampung biasa. Tetapi pemandangan yang ia lihat justru membuatnya bingung. Kampung itu sangat sepi. Tidak ada anak-anak berlari bermain. Tidak ada suara orang bekerja di ladang. Tidak ada suara ayam, anjing, atau hewan peliharaan lainnya. Padahal sebuah kampung biasanya selalu memiliki suara kehidupan. Zaki berjalan mengelilingi rumah panjang. Beberapa warga sedang duduk, tetapi mereka hanya diam. Mereka tidak berbicara satu sama lain. Mereka hanya melihat ke arahnya. Ketika Zaki melewati sekelompok orang, mereka langsung tersenyum. Namun senyum mereka terasa aneh. Seperti senyum yang dipaksakan. Zaki mulai merasa tidak nyaman. Ia kemudian bertemu dengan Apai Balun yang sedang duduk di depan rumah panjang. Pak, saya mau tanya. Tanyakan saja. Nama kampung ini sebenarnya apa? Saya tidak pernah melihat kampung ini di peta. Apai Balun diam beberapa saat. Kampung ini tidak ada di peta manusia. Jawaban itu membuat Zaki terdiam. Maksudnya? Apai Balun melihat ke arah hutan. Ada tempat yang memang tidak ditunjukkan kepada semua orang. Kampung ini hanya terlihat oleh orang yang sudah dipanggil. Zaki mencoba tertawa kecil. Maksudnya saya dipanggil ke sini. Apai Balun hanya tersenyum. Kamu sendiri yang datang. Jawaban itu membuat Zaki semakin tidak nyaman. Setelah berbicara dengan Apai Balun, Zaki memutuskan mencari jalan keluar sendiri. Ia merasa tidak bisa terus menunggu. Ia harus kembali ke kamp. Bujang dan teman-temannya pasti sudah mencarinya. Zaki membawa tas kecilnya lalu berjalan keluar kampung. Awalnya ia mengikuti jalan yang terlihat jelas. Namun setelah berjalan cukup jauh, ia mulai merasa aneh. Pohon-pohon di sekitarnya terlihat sama. Ia terus berjalan. 10 menit. 20 menit. Hampir setengah jam. Tetapi ia tidak menemukan jalan keluar. Kemudian ia melihat sesuatu di depan. Sebuah rumah panjang. Zaki berhenti. Tubuhnya langsung kaku. Rumah panjang itu adalah rumah yang sama dari tempat ia berangkat tadi. Ia memutar badan.
melihat jalan yang baru saja dilewati. Tidak mungkin. Ia berjalan lurus. Tidak mungkin kembali ke tempat yang sama. Zaki mencoba jalur lain. Kali ini ia berjalan ke arah berbeda. Tetapi hasilnya sama. Bagaimanapun arah yang ia pilih, ia selalu kembali ke rumah panjang tersebut. Saat itulah rasa takut mulai muncul. Ia mulai mengingat cerita Bujang. Tentang orang-orang yang masuk ke tempat aneh dan tidak bisa kembali. Sore mulai tiba. Zaki semakin gelisah. Ia mencoba bertanya kepada beberapa warga. Kenapa saya tidak bisa keluar dari sini? Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya tersenyum. Salah satu pria muda kemudian berkata, "Kalau sudah sampai sini, tidak perlu pulang lagi." Zaki menatap pria tersebut. "Apa maksudmu?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan pergi. Malam kembali turun. Zaki berada di dalam rumah panjang bersama warga kampung. Namun kali ini ia tidak merasa aman. Ia mulai memperhatikan sesuatu. Saat lampu minyak dinyalakan, semua orang memiliki bayangan di lantai. Tetapi ketika mereka berdiri dekat cahaya yang lebih terang, tidak ada bayangan sama sekali. Zaki mulai merinding. Ia mundur perlahan. Kemudian matanya tertuju pada seorang pria yang duduk di sudut ruangan. Pria itu sebelumnya terlihat seperti manusia biasa. Ia bahkan sempat tersenyum kepada Zaki. Namun saat lampu minyak berkedip, wajah pria itu berubah. Senyumnya melebar tidak wajar. Matanya berubah menjadi hitam seluruhnya. Tubuhnya perlahan menjadi lebih tinggi. Kulit wajahnya terlihat berbeda. Bukan lagi wajah manusia. Zaki membeku. Napasnya terasa berat. Pria itu kemudian kembali berubah seperti semula. Seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi Zaki sudah melihat semuanya. Tangannya mulai gemetar. Sekarang ia tahu kenapa kampung ini terasa berbeda. Kenapa tidak ada suara kehidupan. Kenapa semua orang bersikap aneh. Dan kenapa tidak ada jalan keluar. Zaki perlahan mundur. Dalam pikirannya hanya ada satu kesimpulan. Kampung ini bukan tempat manusia biasa. Ia bukan tersesat di sebuah kampung terpencil. Ia tersesat di tempat yang selama ini hanya dianggap cerita. Tempat para makhluk gaib tinggal. Kampung Huma Balian. Sudah 3 hari sejak Zaki tidak kembali ke kamp pekerja. Awalnya, para pekerja mengira Zaki hanya terlambat pulang karena mencari jalan keluar setelah hujan besar. Mereka masih berpikir bahwa mungkin Zaki menginap di tempat warga sekitar atau menunggu cuaca membaik. Namun semakin lama, rasa khawatir mulai muncul. Zaki bukan orang yang suka pergi tanpa kabar. Selama bekerja di proyek, ia selalu memberitahu teman-temannya jika ada keperluan. Bujang adalah orang yang paling merasa tidak tenang. Sejak malam Zaki menghilang, ia sudah memiliki firasat buruk. Ia masih ingat bagaimana Zaki bertanya tentang suara gong dari arah hutan beberapa hari sebelumnya. Ia juga ingat bagaimana Zaki tetap memilih jalan pintas meskipun sudah diperingatkan. Pagi hari ketiga, Bujang bersama Lalong dan beberapa pekerja mencoba mencari jejak Zaki. Mereka membawa perlengkapan sederhana seperti senter, makanan, dan alat komunikasi. Mereka mengikuti jalur lama yang pernah dilewati Zaki. Setelah berjalan cukup jauh, Lalong menemukan sesuatu di tanah. "Ini bekas sepatu," katanya. Bujang langsung mendekat. Jejak itu memang terlihat seperti langkah kaki seseorang. Namun yang membuat mereka bingung adalah jejak tersebut berhenti begitu saja di dekat batas hutan. Tidak ada jejak kembali. Tidak ada tanda bahwa Zaki berbalik arah. Seolah-olah orang yang berjalan di tempat itu tiba-tiba menghilang. Bujang melihat sekeliling dengan wajah serius. Dia masuk ke sana. Lalong melihat ke arah hutan yang gelap. "Kamu yakin?" Bujang mengangguk pelan. "Aku takut dia sampai ke wilayah itu." "Wilayah Huma Balian?" Bujang tidak menjawab. Namun dari wajahnya, Lalong sudah tahu jawabannya.
Mereka akhirnya memutuskan meminta bantuan seseorang yang lebih memahami wilayah tersebut. Namanya Apai Janting. Ia adalah tetua adat yang tinggal tidak jauh dari kawasan pemukiman warga. Usianya sudah lanjut, tetapi tubuhnya masih kuat. Banyak masyarakat sekitar menghormatinya karena pengetahuannya tentang adat, hutan, dan cerita leluhur. Ketika Bujang menceritakan kejadian Zaki, Apai Janting tidak terlihat terkejut. Ia hanya diam beberapa saat. Kapan terakhir dia masuk ke hutan? 3 malam lalu, jawab Bujang. Apai Janting menarik napas panjang. Berarti waktunya masih ada. Bujang langsung bertanya. Waktu untuk apa, Apai? Untuk membawanya kembali. Jawaban itu membuat semua orang terdiam. Malam itu, Apai Janting melakukan ritual untuk mencari keberadaan Zaki. Beberapa orang membantu menyiapkan tempat di halaman rumahnya. Ada beberapa benda adat yang digunakan, seperti daun tertentu dari hutan, wadah kecil berisi air, dan perlengkapan yang diwariskan turun-temurun. Bujang dan Lalong hanya berdiri melihat. Mereka tidak memahami semua proses yang dilakukan Apai Janting. Namun mereka tahu, ini bukan sesuatu yang bisa dianggap biasa. Setelah beberapa waktu, Apai Janting membuka mata. Wajahnya terlihat lebih serius dari sebelumnya. Dia masih hidup. Bujang langsung merasa lega. Di mana dia, Apai? Apai Janting melihat ke arah hutan. Dia ada di Humabalian. Mendengar nama itu, beberapa orang langsung terdiam. Bagi warga sekitar, Humabalian bukan sekadar cerita. Tempat itu sudah lama menjadi bagian dari kisah yang diwariskan para leluhur. Menurut cerita lama, dahulu wilayah tersebut merupakan tempat yang memiliki hubungan dengan dunia manusia dan dunia lain. Konon, manusia dan makhluk penghuni hutan pernah membuat kesepakatan agar keduanya tidak saling mengganggu. Manusia boleh mengambil hasil hutan, tetapi harus menghormati batas wilayah tertentu. Salah satu wilayah yang tidak boleh dimasuki adalah tempat yang sekarang dikenal sebagai Humabalian. Namun seiring waktu, aturan itu mulai dilupakan. Beberapa orang yang masuk ke wilayah tersebut dikatakan mendapat tawaran yang sulit ditolak. Kekayaan, kehidupan mudah, dan segala hal yang selama ini mereka inginkan. Tetapi imbalannya adalah meninggalkan dunia manusia. Makhluk di sana tidak selalu menyerang manusia, kata Apai Janting. Mereka lebih suka membuat manusia memilih sendiri untuk tinggal. Bujang mengerutkan dahi. Maksudnya, mereka memberikan apa yang paling diinginkan manusia. Kalau manusia tergoda, mereka tidak akan mencari jalan pulang. Sementara itu, di kampung Humabalian, Zaki masih mencoba memahami tempat yang membuatnya terjebak. Sejak melihat perubahan wajah salah satu penduduk kampung, rasa takutnya semakin besar. Ia mulai menjaga jarak dari warga. Ia tidak lagi menerima makanan atau minuman yang diberikan kepadanya. Apai Balun menyadari perubahan sikap tersebut. Suatu sore, ia memanggil Zaki untuk berbicara. Kamu takut kepada kami? Zaki diam. Apai Balun tersenyum. Kamu tidak perlu takut. Kami tidak ingin menyakitimu. Kalau begitu, kenapa saya tidak bisa pulang? Pertanyaan Zaki membuat suasana menjadi hening. Apai Balun kemudian duduk. Kamu datang ke sini karena dunia luar sudah membuatmu lelah. Zaki menatapnya. Apa maksudnya? Kamu bekerja keras setiap hari. Jauh dari keluarga. Mengorbankan tubuhmu hanya untuk mendapatkan uang. Zaki terdiam. Karena perkataan itu memang benar. Apai Balun kemudian melanjutkan. Di sini kamu tidak perlu bekerja seperti itu lagi. Tiba-tiba suasana kampung berubah. Zaki melihat rumah besar berdiri di dekatnya. Padahal sebelumnya tempat itu tidak ada. Ia melihat pakaian bagus, makanan berlimpah, dan berbagai hal yang selama ini tidak pernah ia miliki. Kamu bisa tinggal di sini.
Zaki menatap Apai Balun. Sebagai apa? Apai Balun menjawab dengan tenang. Sebagai bagian dari kampung ini. Zaki mulai merasa tidak nyaman. Apa syaratnya? Apai Balun mendekat. Kamu hanya perlu meninggalkan kehidupan lamamu. Zaki diam. Berikan nama lamamu. Lupakan siapa dirimu sebelumnya. Kalimat itu membuat tubuh Zaki merinding. Karena ia sadar. Yang diminta bukan sekadar tinggal. Mereka ingin mengambil identitasnya. Malam itu Zaki duduk sendirian di dalam rumah panjang. Pikirannya kacau. Di satu sisi, tempat itu menawarkan semua hal yang selama ini sulit ia dapatkan. Tidak ada pekerjaan berat. Tidak ada rasa lelah. Tidak ada masalah uang. Tetapi di sisi lain, ia teringat rumahnya di Jawa. Ia teringat ibunya. Ia teringat alasan kenapa ia pergi jauh. Ia tidak ingin keluarganya kehilangan dirinya hanya karena tergoda kehidupan yang terlihat mudah. Zaki mulai sadar. Kampung ini tidak menjebaknya dengan kekuatan. Kampung ini menjebaknya dengan keinginannya sendiri. Sementara itu, di dunia manusia, Apai Janting mulai mempersiapkan perjalanan menuju Huma Balian. Ia tahu waktu mereka terbatas. Jika Zaki sudah menerima tawaran Apai Balun, maka akan jauh lebih sulit untuk membawanya kembali. Dan tanpa diketahui Zaki, pencarian untuk menyelamatkannya baru saja dimulai. Sejak mengetahui keberadaan Zaki di kampung Huma Balian, Apai Janting tidak membuang waktu. Ia tahu bahwa membawa seseorang keluar dari tempat tersebut bukan perkara mudah. Apalagi jika orang itu sudah terlalu lama berada di sana dan mulai menerima kenyamanan yang ditawarkan oleh penghuni kampung jin. Pagi sebelum matahari terbit, Apai Janting sudah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Bujang dan Lalong ikut bersamanya. Mereka membawa perlengkapan sederhana untuk perjalanan panjang ke dalam hutan. Tidak banyak orang yang berani ikut, karena wilayah menuju Huma Balian dikenal sebagai tempat yang jarang didatangi manusia. Sebelum berangkat, Apai Janting memberikan satu pesan kepada mereka. Mulai sekarang, jangan percaya apapun yang kalian lihat. Bujang mengangguk. Termasuk kalau melihat orang yang kita kenal. Apai Janting menatapnya serius. Terutama itu. Lalong yang biasanya banyak bicara hanya diam. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan kali ini bukan sekadar mencari orang hilang. Mereka akan memasuki tempat yang tidak mengikuti aturan dunia manusia. Perjalanan menuju hutan berlangsung selama berjam-jam. Awalnya mereka masih melewati jalur yang biasa digunakan warga. Namun semakin jauh mereka berjalan, jalan tersebut mulai menghilang. Pepohonan semakin rapat. Cahaya matahari sulit menembus daun-daun besar di atas mereka. Bujang beberapa kali berhenti untuk memastikan arah. Aneh, katanya. Apai Janting menoleh. Kenapa? Tempat ini berubah. Dulu jalurnya tidak seperti ini. Apai Janting hanya menjawab singkat. Karena kita sudah mendekati batas mereka. Mereka terus berjalan. Namun tidak lama kemudian, suara aneh mulai terdengar. Awalnya hanya suara langkah kaki di belakang mereka. Bujang menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Kemudian terdengar suara lain. Janting. Suara itu berasal dari belakang. Apai Janting berhenti. Wajahnya langsung berubah. Lalong berbisik. Siapa itu? Apai Janting tidak menjawab. Beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi. Janting, pulanglah. Bujang terkejut. Itu suara siapa? Apai Janting menarik napas. Itu bukan manusia. Mereka kembali berjalan. Namun suara itu mulai berubah. Kini terdengar seperti suara keluarga mereka. Lalong mendengar suara ibunya. Bilang saja kita pulang, Long. Langkah Lalong berhenti. Wajahnya langsung berubah. Ibunya sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Bujang segera memegang bahunya. Jangan dengarkan.
Lalong menutup telinganya. Apai Janting kembali mengingatkan. Jangan percaya apapun yang muncul di hutan ini. Jin bisa memakai wajah siapa saja. Mereka bertiga akhirnya terus berjalan tanpa menoleh. Sementara itu, di kampung Humabalian, Zaki mulai mengetahui rahasia sebenarnya dari tempat tersebut. Setelah beberapa hari berada di sana, ia mulai melihat bahwa tidak semua penghuni kampung adalah makhluk gaib. Beberapa dari mereka ternyata pernah menjadi manusia. Suatu malam, seorang pria tua bernama Ranu menghampiri Zaki. Berbeda dari warga lain, Ranu terlihat sedih. "Kamu ingin pulang, bukan?" Zaki terkejut. "Iya, tapi saya tidak tahu caranya." Ranu melihat sekeliling sebelum berbicara. "Aku dulu juga seperti kamu." Zaki menatapnya. "Kamu manusia?" Ranu mengangguk. "Dulu." Ranu kemudian menceritakan kisahnya. Puluhan tahun lalu, ia adalah seorang pedagang yang tersesat di hutan. Saat itu ia sedang mencari jalan pulang setelah mengantar barang ke desa lain. Seperti Zaki, ia menemukan Humabalian. Apai Balun menawarkan kehidupan yang lebih mudah. Saat itu Ranu sedang terlilit banyak masalah. Ia menerima tawaran tersebut. Awalnya ia merasa bahagia. Tidak ada kekurangan makanan. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada masalah. Namun setelah beberapa waktu, ia mulai ingin kembali. Tetapi pintu keluar sudah tidak terbuka untuknya. "Di sini, waktu berjalan berbeda," kata Ranu. "Semakin lama kamu tinggal, semakin sulit mengingat kehidupan lamamu." Zaki terdiam. "Jadi semua orang di sini?" Ranu mengangguk. "Mereka semua pernah menjadi manusia." Zaki melihat para penduduk kampung yang selama ini ia temui. Ternyata senyum mereka bukan karena bahagia. Mereka hanya sudah terlalu lama terjebak. Tidak lama kemudian, Apai Balun datang. Ia melihat Ranu bersama Zaki. "Kamu sudah menceritakan terlalu banyak." Suara Apai Balun terdengar berbeda. Tidak lagi seperti orang tua ramah yang menyambut Zaki. Ranu langsung menunduk. Apai Balun kemudian melihat Zaki. "Kamu masih ingin kembali?" Zaki tidak menjawab. Apai Balun berjalan mendekat. "Aku sudah memberimu kesempatan. Saya ingin pulang." Wajah Apai Balun berubah. "Kembali ke kehidupan yang sulit." Zaki diam. "Kembali bekerja sampai tubuhmu sakit? Kembali memikirkan uang? Kembali jauh dari keluargamu?" Perkataan itu membuat Zaki terdiam. Karena semua yang dikatakan Apai Balun memang benar. Namun kemudian Zaki mengingat ibunya. Ia ingat bagaimana ibunya melepas kepergiannya dengan penuh harapan. Ia ingat alasan ia bekerja keras. Bukan untuk mencari hidup yang sempurna, tetapi untuk orang-orang yang ia sayangi. "Saya memang hidup susah," kata Zaki. "Tapi itu hidup saya." Pada saat yang sama, Apai Janting, Bujang, dan Lalong akhirnya sampai di sekitar kampung Humabalian. Namun saat mereka memasuki batas kampung, suasana langsung berubah. Udara terasa berat. Lampu-lampu rumah mulai menyala sendiri. Penduduk kampung keluar satu persatu. Wajah mereka tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Apai Balun berdiri di depan rumah panjang. "Kalian datang untuk mengambil dia?" Apai Janting berdiri tegak. "Kami datang membawa manusia kembali ke tempatnya." Apai Balun tersenyum. Manusia selalu mengira dunia mereka lebih baik. Kemudian ritual dimulai. Apai Janting membaca doa dan melakukan upacara adat. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Tanah bergetar. Rumah panjang mulai berubah. Dinding kayu terlihat seperti bergerak. Lampu minyak padam satu persatu. Suara jeritan terdengar dari berbagai arah. Para penghuni kampung mulai berubah. Wajah mereka berubah menjadi bentuk yang menyeramkan. Ada yang matanya menjadi gelap.
Ada yang tubuhnya memanjang tidak seperti manusia. Ada yang wajahnya berubah seperti makhluk yang selama ini mereka sembunyikan. Bujang dan Lalong tetap bertahan di sisi Apai Janting. Sementara Zaki berdiri di tengah kampung. Apai Balun kembali membujuk. Kamu masih bisa memilih. Kamu bisa tinggal di sini. Kamu tidak akan pernah merasa kekurangan. Zaki melihat sekeliling. Ia melihat kampung yang sebelumnya terlihat indah kini berubah mengerikan. Ia melihat orang-orang yang sebenarnya hanya korban. Kemudian ia menggeleng. Saya memilih pulang. Mata Apai Balun berubah gelap. Kamu memilih penderitaan. Zaki menjawab dengan tegas. Saya memilih menjadi manusia. Saat kalimat itu keluar, suara besar terdengar dari seluruh kampung. Batas antara dunia manusia dan dunia jin mulai terbuka. Apai Janting segera menarik Zaki. Cepat! Sekarang waktunya. Zaki berlari bersama mereka. Di belakang mereka, kampung Huma Balian mulai runtuh. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seorang manusia berhasil menolak tawaran dunia gaib. Suara hutan yang sebelumnya dipenuhi jeritan perlahan mulai menghilang. Zaki berlari mengikuti Apai Janting, Bujang, dan Lalong melewati jalur yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Tubuhnya terasa sangat lelah. Kakinya hampir tidak kuat melangkah, tetapi rasa takut membuatnya terus bergerak. Di belakang mereka, suara dari kampung Huma Balian masih terdengar. Ada suara benda jatuh. Ada suara teriakan. Ada suara seperti banyak orang memanggil namanya. Zaki! Jangan pergi. Kembali. Namun kali ini Zaki tidak menoleh. Ia sudah tahu suara itu bukan berasal dari orang yang benar-benar membutuhkan pertolongannya. Apai Janting terus berjalan di depan sambil membawa perlengkapan ritualnya. Jangan berhenti, teriaknya. Zaki hanya mengikuti. Napasnya semakin berat. Ia tidak tahu sudah berapa lama mereka berjalan. Waktu terasa tidak jelas. Hutan yang mereka lewati terlihat berubah-ubah. Kadang sangat gelap, kadang terlihat seperti pagi hari, lalu kembali menjadi malam. Zaki hanya berusaha bertahan. Sampai akhirnya Apai Janting berhenti di sebuah tanah lapang kecil. Kita sudah melewati batas. Mendengar itu, Zaki langsung berhenti. Ia melihat ke belakang. Tidak ada lagi rumah panjang. Tidak ada lagi cahaya lampu minyak. Tidak ada lagi kampung Huma Balian. Yang ada hanya hutan biasa. Zaki berdiri diam. Ia masih sulit percaya bahwa tempat itu benar-benar ada. Setelah keluar dari wilayah tersebut, tubuh Zaki akhirnya tidak mampu bertahan. Ia jatuh terduduk. Bujang langsung menghampiri. Kamu tidak apa-apa. Zaki hanya mengangguk pelan. Wajahnya terlihat pucat. Saya merasa seperti sudah lama sekali di sana. Bujang melihatnya dengan bingung. Lama bagaimana? Zaki menunduk. Saya merasa sudah berbulan-bulan. Bujang dan Lalong saling melihat. Mereka tidak mengatakan apapun. Mereka tahu ada sesuatu yang berbeda dengan tempat tersebut. Apai Janting hanya berkata, jangan pikirkan dulu. Yang penting kamu sudah kembali. Malam itu, mereka membawa Zaki kembali menuju lokasi proyek. Namun sepanjang perjalanan, Zaki terus memikirkan apa yang baru saja terjadi. Ia masih ingat wajah Apai Balun. Ia masih ingat Ranu dan penghuni kampung lainnya. Mereka bukan sekadar makhluk yang ingin menakuti manusia. Mereka adalah orang-orang yang pernah kehilangan jalan pulang. Ketika mereka sampai di dekat kamp pekerja, beberapa orang langsung berlari menghampiri. Bujang sebelumnya sudah memberi kabar bahwa mereka menemukan Zaki. Para pekerja terlihat terkejut melihat kondisi Zaki. Zaki! Kamu dari mana saja? Zaki melihat wajah teman-temannya. Ada rasa lega yang besar dalam dirinya. Ia benar-benar kembali. Namun ada satu hal yang membuatnya bingung.
Seorang pekerja bertanya, "Kamu hilang kemana semalam?" Zaki langsung menoleh. "Semalam?" "Iya. Kamu pergi kemarin sore." Zaki terdiam. Ia melihat Bujang. "Kalian bilang, saya hilang semalam." Bujang mengangguk. "Iya. Kami baru mencari kamu pagi tadi." Zaki tidak bisa berkata apa-apa. Baginya, waktu di kampung Humabalian terasa sangat panjang. Ia sudah berbicara dengan Ranu. Ia sudah tinggal beberapa hari. Ia sudah melewati banyak kejadian. Namun di dunia manusia, semuanya hanya terjadi dalam satu malam. Sejak saat itu, Zaki mulai memahami bahwa tempat tersebut tidak mengikuti aturan waktu manusia. Beberapa hari setelah kembali, Zaki masih membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Ia kembali bekerja, tetapi pikirannya tidak lagi sama. Dulu ia sering menganggap cerita tentang dunia gaib hanya sebagai cerita masyarakat. Sekarang ia tidak lagi berpikir seperti itu. Ia tidak menjadi orang yang mudah percaya terhadap semua hal. Namun ia belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan apa yang terlihat. Terutama ketika berada di tempat yang memiliki aturan dan sejarah sendiri. Zaki mulai lebih menghormati kebiasaan masyarakat sekitar. Jika Bujang mengingatkan tentang suatu pantangan, ia tidak lagi menertawakannya. Jika warga lokal memberikan nasihat tentang hutan, ia mendengarkan dengan baik. Suatu hari, ketika beberapa pekerja ingin masuk ke area hutan untuk mencari kayu tambahan, Zaki menjadi orang pertama yang mengingatkan mereka. Kalau tidak tahu daerahnya, jangan asal masuk. Teman-temannya sempat heran. Dulu Zaki adalah orang yang paling sering mengatakan bahwa cerita seperti itu hanya mitos. Namun sekarang ia menjadi orang yang paling berhati-hati. Beberapa bulan berlalu. Proyek pembangunan jalan akhirnya selesai. Para pekerja mulai bersiap meninggalkan lokasi. Zaki merasa banyak hal berubah selama berada di Kalimantan. Awalnya ia datang sebagai orang luar yang hanya ingin mencari uang. Namun ia pulang dengan pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Sebelum meninggalkan Kalimantan, Zaki sengaja menemui Apai Janting. Ia ingin mengucapkan terima kasih karena tetua adat itu sudah membantu menyelamatkan hidupnya. Mereka duduk di depan rumah Apai Janting sambil melihat suasana sekitar. "Apai, saya masih sering memikirkan tempat itu," kata Zaki. Apai Janting tersenyum kecil. "Ada beberapa tempat yang memang tidak seharusnya dicari manusia." Zaki mengangguk. "Saya dulu tidak percaya. Itu biasa. Saya pikir semua cerita hanya untuk menakut-nakuti." Apai Janting diam sebentar. Kemudian ia berkata, "Hutan tidak pernah mencari korban." Zaki mendengarkan. Manusia sendiri yang sering lupa menghormati batas. Kalimat itu terus diingat Zaki. Ia sadar bahwa kesalahannya bukan hanya karena masuk ke hutan, tetapi karena ia terlalu menganggap dirinya tahu segalanya. Saat akhirnya kembali ke Jawa, keluarga Zaki sangat bahagia melihatnya pulang. Ibunya bahkan menangis ketika melihat anaknya kembali dengan selamat. Zaki tidak menceritakan semua kejadian secara detail. Ia hanya mengatakan bahwa selama bekerja di Kalimantan, ia mendapatkan banyak pelajaran. Ia kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Namun ada satu kebiasaan baru yang tidak pernah ia tinggalkan. Ia selalu menghargai tempat yang ia datangi. Ia tidak pernah lagi meremehkan cerita orang tua. Dan ketika mendengar seseorang bercerita tentang kejadian aneh di suatu daerah, ia tidak langsung tertawa. Karena Zaki pernah mengalami sendiri bahwa dunia manusia jauh lebih luas daripada yang selama ini ia bayangkan. Bertahun-tahun kemudian, kisah tentang Zaki masih sering diceritakan oleh para pekerja yang pernah berada di proyek tersebut. Tentang seorang pemuda asal Jawa yang tersesat di pedalaman Kalimantan. Tentang kampung Humabalian yang tidak ada di peta. Dan tentang pelajaran bahwa manusia harus selalu tahu batas ketika berada di tempat yang belum mereka pahami.
Beberapa tahun telah berlalu sejak kejadian yang dialami Zaki di pedalaman Kalimantan. Kini hidupnya sudah jauh lebih tenang. Ia tidak lagi bekerja di proyek yang jauh dari keluarga seperti dulu, tetapi pengalaman selama menjadi pekerja bangunan di Kalimantan tetap menjadi bagian yang tidak pernah bisa ia lupakan. Bagi orang lain, cerita tentang kampung Huma Balian mungkin terdengar seperti kisah yang sulit dipercaya. Namun bagi Zaki, tempat itu bukan sekadar cerita. Ia pernah berjalan di sana. Ia pernah melihat kampung yang tidak ditemukan di peta. Ia pernah bertemu dengan penghuni yang terlihat seperti manusia, tetapi ternyata menyimpan rahasia yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Pengalaman itu mengubah cara pandangnya terhadap banyak hal. Dulu, Zaki adalah orang yang sering menganggap cerita tentang tempat angker, pantangan, dan kepercayaan masyarakat sebagai sesuatu yang berlebihan. Ia merasa semua kejadian pasti memiliki penjelasan yang sederhana. Namun setelah kejadian tersebut, ia mulai memahami bahwa manusia tidak selalu mengetahui semua hal yang ada di sekitarnya. Ada tempat-tempat yang memiliki sejarah panjang. Ada aturan yang sudah dijaga oleh masyarakat selama bertahun-tahun. Dan ada nasihat orang tua yang sebenarnya bukan sekadar larangan tanpa alasan. Zaki tetap menjadi pribadi yang sederhana. Ia masih bekerja keras seperti dulu. Ia masih berusaha membantu keluarganya. Namun ada satu hal yang berubah dalam dirinya. Ia menjadi lebih menghargai tempat yang ia datangi dan orang-orang yang tinggal di sana. Ketika mendengar cerita dari masyarakat tentang suatu daerah, ia tidak lagi langsung menertawakan atau menganggapnya sebagai hal yang tidak masuk akal. Ia memilih mendengarkan terlebih dahulu. Karena ia pernah merasakan sendiri akibat dari mengabaikan sebuah peringatan. Kisah Zaki menjadi pengingat bahwa setiap wilayah memiliki aturan dan kearifan yang diwariskan oleh leluhur. Bukan berarti manusia harus hidup dalam ketakutan. Namun manusia harus memiliki sikap menghormati. Terutama ketika berada di tempat yang memiliki budaya dan sejarah yang berbeda. Dari kejadian yang dialami Zaki, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, jangan meremehkan nasihat dari orang yang lebih memahami suatu tempat. Bujang dan Lalong sudah mengenal wilayah hutan tersebut lebih lama daripada Zaki. Mereka bukan ingin menakut-nakuti. Mereka hanya berusaha mengingatkan agar Zaki tidak mengalami sesuatu yang berbahaya. Namun karena merasa yakin semuanya bisa dijelaskan secara logis, Zaki hampir kehilangan jalan untuk kembali. Terkadang sebuah larangan sederhana memiliki alasan yang baru kita pahami setelah mengalami sendiri. Kedua, jangan mudah tergoda oleh sesuatu yang terlihat memberikan kehidupan lebih mudah. Apai Balun menawarkan sesuatu yang banyak orang mungkin inginkan. Kehidupan tanpa kerja keras. Kekayaan tanpa usaha. Kenyamanan tanpa masalah. Namun semua itu memiliki harga yang sangat besar. Zaki hampir kehilangan dirinya sendiri karena tawaran tersebut. Ia belajar bahwa tidak semua hal yang terlihat indah benar-benar membawa kebaikan. Ada sesuatu yang tampak seperti kebahagiaan, tetapi sebenarnya hanya jebakan. Ketiga, hormati adat dan budaya masyarakat setempat. Setiap daerah memiliki cerita, aturan, dan kebiasaan yang berbeda. Masyarakat pedalaman Kalimantan memiliki hubungan yang kuat dengan alam dan lingkungan tempat mereka tinggal. Banyak aturan yang diwariskan bukan tanpa alasan. Aturan tersebut terbentuk dari pengalaman panjang para leluhur dalam menjaga keseimbangan kehidupan. Menghormati budaya orang lain bukan berarti harus mengikuti semua kepercayaan mereka. Namun manusia harus memiliki sikap menghargai. Keempat, jangan mengambil keputusan karena terburu-buru. Keputusan Zaki mengambil jalan pintas memang terlihat sederhana. Ia hanya ingin cepat sampai ke kamp dan beristirahat. Namun satu keputusan kecil itu membawanya ke pengalaman yang mengubah hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali manusia melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya. Padahal keputusan kecil bisa membawa dampak yang besar. Kelima,
Keluarga dan asal-usul adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan. Di kampung Humabalian, Jaki ditawarkan kehidupan yang terlihat sempurna. Namun ketika harus memilih, ia sadar bahwa yang paling berharga bukanlah kekayaan atau kemudahan hidup. Yang paling berharga adalah orang-orang yang menunggunya pulang. Keluarga yang selalu mendoakannya. Tempat asal yang selalu menerimanya kembali. Dan identitas dirinya sebagai seorang manusia. Sejak kejadian itu, setiap kali mendengar suara gong dari kejauhan pada malam hari, Zaki selalu teringat pada hutan Kalimantan. Ia teringat perjalanan yang hampir membuatnya kehilangan jalan pulang. Ia teringat pesan Apai Janting yang sampai sekarang masih melekat dalam pikirannya. Bahwa manusia harus tahu batas. Bahwa alam harus dihormati. Dan bahwa tidak semua tempat harus didatangi hanya karena rasa penasaran. Karena di balik luasnya hutan Kalimantan, masih banyak wilayah yang menyimpan cerita dan rahasia yang belum diketahui manusia. Dan terkadang, ada tempat-tempat yang bukan untuk ditaklukkan, melainkan cukup dihormati dari kejauhan.